Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzuwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kufari awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ya ayyuha wahai, enak itu wahai, panggilan yang penuh kasih sayang. Wahai, enak ya, adem. Udah gitu yang manggil Allah lagi yang maha pecinta, maha pengasih, maha penyayang. Saya repot kayak manggilnya wahai. Suami mau bohong. Wahai suamiku. Suami istri bilang sayang bohong. Hei lu, mana lu? Nggak itu. Ayo lu, coba. Wahai kandang. Wahai ayam beb. Ada praktekin mulai habis ngaji nanti. Pasti ada perubahan. Yang tadinya nggak semangat terus semangat. Beneran. Uang belanja langsung naik. Ya kalau nggak belanja dohir yang naik, yang belanja nggak naik terus. Naik kemana? Nggak tahu. Enak ya. Kalau orang tahu Quran tuh enak bener. Allah tuh manggil selalu ya ayyuha, wahai, dipanggil dengan seruan penuh kasih sayang. Siapa itu? Alladzina, orang-orang amanu. Pokoknya asal jadi orang beriman itu disayang sama Allah. Panggilannya aja bikin adem. Wahai orang-orang yang beriman. Enak ya? Adem nggak? Itu baru Pak Warto yang ucap. Kalau Allah langsung wadem, pol. Wademnya baru begitu aja udah seneng. Belum selesai udah ngaji. Gaya orang-orang yang beli. La tattahidu, janganlah kalian mengambil. Takhudha itu mengambil artinya mengambil untuk dijadikan. Makanya la tattahidu dia dalam arti janganlah kalian menjadikan. Menjadikan siapa? Alladzina, orang-orang ittakhadhu yang mereka menjadikan dinakum agama kalian huzuwan sebagai bahan ejekan, walaiban dan gulauan, mainan, permainan. Siapa mereka? Minal ladina, yaitu dari golongan orang-orang
utul kitabi ahli kitab yang diberikan kitab biasanya merujuk pada Yahudi wa Nasoro wal musyrikina min qablikum dari sebelum kalian. Yang berikan kitab sebelum kalian siapa? Ya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi ya dulu Yahudi, Nasrani. Artinya Allah sayang sama kita dan kita dilarang menjadikan orang-orang kami kita, orang-orang Yahudi Nasrani itu untuk dijadikan pemimpin. Kenapa? Mereka itu suka mengejek-ejek agama kalian, mempermainkan kalian. Gitu, ya. Kita kodu dinaku husuban wala iban. Mereka sudah menjadikan agama kalian sebagai ejekan, sebagai bahan tertawaan, bercandaan, permainan. Wal kufar, dan jangan menjadikan orang-orang kafir. Aulia itu pemimpin. Ya, pemimpin. Jadi kita itu adalah hati-hati memilih pemimpin. Oleh sebab itu lalu Allah katakan wattaqullah, dan ingat tetaplah engkau bertakwa kepada Allah. Takwalah kalian. Hujan. Anak, komennya. Ayo bicarki mualatihim dengan meninggalkan memilih mereka, dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin. In kuntum jika kalau kalian mukminin, orang yang mukmin, orang yang beriman. Kalau kalian orang beriman, jangan memilih pemimpin dari orang-orang yang kafir, yang suka melecehkan, menjadikan agama sebagai ejekan, sebagai permainan. Cuma bermain. Ya, saya pahami ya. Ibu temu mukminin itu jika kalian orang mukminin, orang-orang mukminah. Tapi kalau nggak mau iman ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau menjadi orang beriman ya memilih yang diseru orang yang ya, kalau nggak beriman ya kita samina wa tokna. Ada benar, saya taati. Orang beriman itu kalau mendengar ayat Allah dibacakan imannya nambah. Itu nggak pakai pikir panjang. Amina, ya atau nah. Saya dengar, saya taati. Tapi kalau orang itu imannya rada-rada, amina, nggak pikir-pikir nah. Saya mendengar, tapi tak pikir-pikir dulu guys. Padahal udah jelas ya, baik dan benar. Apalagi kalau yang kufur ya, samina, tapi saya ingkari. Itu amat kebaikan, ya. Itu namanya kufur. Semuanya ada kafir, ada munafik, ada iman. Oke. Nah, kita pengennya iman itu begitu amalin. Orang menjadikan agama sebagai permainan, ejekan, jangan jadikan itu. Nanti malah jadi pemimpin wal kedua. Nggak kenal sendal, nggak kenal apal, nggak kenal ritual, nggak kenal ajar, nggak kenal semen, nggak kenal moral, nggak kenal haram, nggak kenal halal, asal dia seneng langsung bingung. Tahu Oke, paham ya? Paham ya? Yang penting paham dan sadar. Nggak pintar nggak apa-apa. Yang penting sadar. Kalau orang sadar kan begitu sadar nyesel. Makanya tadi ngomongin gitu ya. Pas sadar, sadar itu dipertahankan.
Jangan apa-apa ngamuk, apa-apa kalau orang gila orang gila aja disuruh disuruh pingsan aja disuruh ini yang waras makanya apa itu ngaji? Ngatur. Jiwanya diatur. Enak jiwanya ngatur. Jangan berangkat ngaji belum baca Quran. Lihat kiainya juga. Ya kan? Yang di belakang lepas itu pagi. Terus di depan yang nggak mau, itu di belakang gitu. Padahal kan yang penting suaranya kedengeran ya. Mungkin ada suaranya, Kak. Kalau saya nggak perlu kelihatan, saya udah perlu. Yang penting suara saya kan dengaran kan gitu. Iya. Iya salah. Tua tapi ganteng kata Makmur. Tua tapi ganteng kata Makmur. Alhamdulillah. Nanti dijadikan ayam ya. Dah. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iban. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan ejekan. Wa idza nadaitum ila sholati, dan apabila kalian memanggil mereka atau da'autum, kalian berdakwah mengajak-ajak mereka ila sholati, untuk melaksanakan sholat dengan apa? Bil azani, dengan azan. Karena kalau sebelum sholat kan ada azan, itu panggilan azan, itu seruan ya. Ittakhadhuha, mereka menjadikan sholat huzuan, namanya bahan ejekan. Jengkat-jengkit ngapain itu di dalam itu gitu aja. Walaiban, dan bercandaan. Orang sholat imamnya udah takbir, sempet-sempetnya tangannya begini nih. Gitu kan, coba. Ada nggak yang itu? Coba itu. Udah gitu berdirinya di sop depan lagi. Kan yang di belakang lihat. Itu bapak ngapa ya begini? Gitu. Kadang-kadang tahu gitu juga. Ada yang gitu ya? Oh, ibu-ibu tahu. Bukan saya curiga. Ibu-ibu kalau sholat kan di sop belakang. Kok bisa tahu? Berarti ada juga ibu-ibu yang seperti itu. Masa ibu-ibu yang di belakang bisa melihat yang di depan? Datangnya terlambat tadi. Datangnya terlambat. Oh, datangnya terlambat, lihat ada yang begitu, pinter. Itu pengalaman. Jadi tak pancing-pancing siapa yang suka datang terlambat, ketahuan. Enak, bukan itu kan kadang-kadang cocok dengan kenyataan. Itu kebenaran yang hakiki, itu kenyataan. Jadi kalau nggak melihat kenyataan, jangan buru-buru percaya. Makanya ngaji sama saya nih. Ibu-ibu jangan terlalu percaya sama saya. Dan jangan percaya ini kan baru input. Lihat kenyataannya nanti. Ada nggak sih buktinya yang diomongkan? Ada kenyataannya. Kenyataan itu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati itu kenyataan. Gitu. Ya, tujuan walahiban.
Jalika yang demikian itu bi'anahum disebabkan mereka itu kaumun satu kaum layak giluna yang tidak menggunakan akal. Jadi kalau yang nggak ada akalnya siapa? Yang nggak ada akalnya. Sapi. Tapi sapi kan punya otak. Orang yang nggak orang Sapi itu punya otak sama kayak kita. Hanya bedanya otak kita berfungsi sebagai daya pikir. Ketika otak difungsikan untuk berpikir, menerima input, kemudian dijadikan bahan proses berpikir, sejak itulah dia menjadi orang yang berakal sehingga posisinya lebih mulia dari binatang. Kalau sapi, otaknya lebih gede dari otak kita, tapi tidak berfungsi sebagai daya. Makanya dia tidak berpikir ya akhirnya nggak berakal. Makanya nggak ditaklid, tidak diwajibkan, nggak ada kewajiban, ya kan? Kita kan sebetulnya sama sapi, sama wedus ya, sama nggak? Sama. Nah, coba deh. Sapi punya kaki, kita punya kaki, masalah kita punya tangan. Sapi punya mulut, kita punya mata, dia juga punya hidung, dia punya kuping, punya semua punya, perut juga punya, otak juga dia punya. Kita kawin, dia juga malah sering kawin lagi dan anehnya istrinya yang pertama juga nggak cemburu, dia kawin lagi, beliau melihat nggak ngamuk, enggak biasa-biasa aja dia lihat. Ridho itu ya sapinya Iya kan? Enggak. sapi, Pak. Enggak. kalau manusia kaum itu Jadi kalau sapi. Kalau yang tukang kali kayak sapi. Loh, bedanya sama kita ya satu, memang sapi itu begitu. Dia memang punya otak, tapi tidak berfungsi sebagai daya dia pikir. Jadi pikirannya nggak liar. Kalau kita kan pikiran liar. Iya. Kayak saya dia punya istri. Istri kok ngobrol sama cowok. Padahal cuma ngobrol urusan apa, pengajian apa. Karena pikiran saya liar. Bukan pikiran liar ya. Uring-uringan, kan begitu. Tapi kalau sapi kan nggak punya pikiran begitu, nggak punya. Sapi nggak punya pikiran gitu, jadi biasa aja. Adem aja. Jadi dia nggak punya akal, itu bedanya kita sama dia cuma apa? Otak kita berfungsi sebagai daya pikir sehingga kita punya akal, dan dengan akal itulah kita ditaklid. Kita ditaklid, dikasih beban wajib. Makanya ada syarat sah, ada syarat wajib, ada rukun di dalam semua aktivitas ibadah. Betul nggak? Ada syarat wajib. Wudu ada syarat wajibnya, sholat ada syarat wajibnya, puasa ada syarat wajibnya, haji ada syarat wajib. Syarat wajibnya itu satu Islam, dua balik, tiga berakal. Yang nggak berakal wajib sholat nggak? Enggak wajib sholat, lagi nggak berakal kok. Ya kan? Nah itu bedanya. Kita manusia berakal, wedus nggak berakal. Makanya kalau urusan makan, urusan kawin, urusan itu kita dia sama. Yang membedakan kita hanya saat ini akal itu, sehingga kalau manusia sholat, ya kan? Karena syarat wajibnya berakal. Wedus enggak. Kalau manusia kan puasa, wedus kalau manusia kan berangkat ngaji. Kalau wedus yang nggak ngaji, yang nggak sholat, kan yang ngomong ya. Makanya ini kan ngatur jiwa biasa. Ya itu sebenarnya Tidur karo wedhus. coba itu tidur karo wedhus. Oh jadi kalau yang suaminya nggak sholat, kalau malam tidur orang sekarang ini canggih-canggih pinter-pinter. Penjelasannya malah lebih
Lebih detail dan aktual. Jadi kalau suaminya nggak sholat, kalau malam dikelonin. Kalau suami istri nggak sholat berarti nggak enak. Ya itu, yang begitu itu dalika bi'anahum qaumul la yaqilun. Yang demikian itu disebabkan mereka itu adalah kaum yang tidak menggunakan akal. Jelas. Paham ya? Nah, lanjut. Jangan dari tadi istiqomah. Wes wonge ora istiqomah apa-apa, yang penting jamnya istiqomah. Jamnya istiqomah semua. Enggak, apa? Jamnya istiqomah. Mulai setengah 2, selesainya juga tetap. Kayaknya aku sekali. Iya kali mah. Ya, kita lanjutkan. Qul ya alal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Qul, katakanlah kepada mereka itu yang enggak menggunakan akal. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, hal tanqimuna, bisa juga mengapakah engkau mengingkari mina padaku? Kenapa engkau ingkar kepadaku? Kenapa kalian ingkar kepada kami ini? Atau tidaklah kalian mengingkari kami illa kecuali, tidaklah engkau kalian mengingkari kami illa kecuali an amana billah, karena aku orang yang beriman kepada Allah. Kita diingkari, banyak yang ingkar. Kalau kita makin tinggi iman kita, makin banyak yang ingkar, ya kan? Makanya kelompoknya jadi sedikit. Kalau ngikutin orang-orang apa kebanyakan orang, maka kita akan sesat. Karena kebanyakan lah sesat. Kemudian ngaji ini kan ngasah apa ya, ngolah pikir, mengasah dengan kecerdasan itu akal kita tumbuh. Karena apa? Ada kesadaran yang bangkit, kesadaran yang terpuruk bangkit, kesadaran yang sedang tidur bangun kan? Bangun nggak kesadaran kita? Dibangunkan oleh Allah. Karena Allah apa? Firman Allah kan shadaqallahul adzim, mau nggak mau kita nggak akan ingkar kalau firman Allah. Kalau kita masih bisa diingkari, tapi firman Allah nggak bisa diingkari. Nah itu akhirnya bangun kesadaran kita. Itu yang akan menjadi sistem kontrol yang akan kontrol pikiran, sehingga pikiran kita tidak menjadi liar. Itu. Nah, kami orang yang beriman pada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan beriman juga kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Kami ini beriman pada Allah, beriman kepada Al-Quran, karena diturunkan pada kita umat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Wa ma, dan kitab-kitab unzila min qablu, yang diturunkan sebelum kita iman sama Al-Quran. Kita juga beriman kok sama Taurat, kita beriman pada Zabur, kita beriman juga kepada Injil, semua dijelaskan. Kenapa mereka ingkar kita? Nah, mereka ingkar. Wa anna, dan bahwa sesungguhnya aksaro itu kebanyakan. Asal dari kasiro, kasir itu banyak. Makanya kasir itu adalah orang yang duitnya banyak. Sinonimnya bendahara. Jadi bendahara itu orang yang duitnya banyak. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau pusing-pusing nggak punya duit, ngomong saja kepada bendahara. Ngomong Sama bendahara. nah itu kasir ya, kasir itu. Nah, aksaro itu banyak ya. Wa ana aksarokum, dan sesungguhnya kebanyakan kalian itu
Fasikun adalah orang-orang yang fasik, tidak beriman. Udah, jangan diikutin yang begitu-begitu itu. Kita ngaji. Iman kepada Al-Quran, ikutin Al-Quran. Iman kepada Allah, ikutin Allah. Sami wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Udah beres itu. Betul nggak? Kita jadikan pedoman. Kalau kita udah yakin, terserah orang mau ngomong apa. Untuk menjadi baik itu harus tahu baik itu apa. Selama kita yakin ini baik, udah tetaplah menjadi baik walaupun orang lain mengatakan kita jelek, tidak baik. Tetaplah menjadi baik walaupun orang lain menjelek-jelekan kita. Iya. Dia jelek-jelekin kita terus, Pak. Ya biarin aja, terus sama dengan apa? Ya saya ini. Loh berarti kan sampai cuma mau membalas kejelekan orang. Kalau ada orang jelek sama kita, terus kita membalas kejelekannya, kita jelek apa baik? Jelek. Sama kan kita jelek juga sama dia. Sama jeleknya. Tetaplah menjadi baik. Dan kita yakin, ini saya ada di jalan yang baik. Baik akan tetap baik, walaupun dijelek-jelekin tetap baik. Yang namanya berlian, biar dicelup-celupin di lumpur tetap aja berlian. Gosok kecil. Hanya anak kecil yang tidak tahu berlian itu. Ada berlian, ada permen, dia pilih permen. Iya kan? Karena nggak berakal. Nggak berakal. Biarin aja. Ya, tetaplah menjadi baik walaupun orang lain menjelek-jelekan kita. Toh untuk menjadi baik atau menjadi jelek itu pilihan diri sendiri, tidak ditentukan oleh orang lain. Ngapain ketemu orang lain? Tetaplah menjadi orang-orang yang mengamalkan apa? Al-baqiyatus sholihah. Kalau di ibu-ibu biasanya yang umum-umum nih, kalau habis pengajian, habis tahlilan, seperti itu. Al-baqiyatus sholihatu khairu inda rabbika. Apa lagi? Sawabau wa khairu amala. Apaan itu? Al-baqiyah. Apa asal dari bako, bagi, al-baqiyah itu bako. Apa artinya bako? Kok tahu? Bako itu sifatnya Allah. Tidak. Artinya kekal itu al-baqiyah itu orang yang tetap. As-sholihat apa? Baik, tetap berada dalam kebaikan. Disebut al-baqiyah itu sholihat. Itu khairu inda rabbika, itu yang lebih baik di sisi Tuhanmu daripada yang lain-lainnya. Bahagia itu solehan. Makanya kalau bisa santri-santri itu jangan pakai sendal mulai nanti, pakainya bahagia. Bahagia. Tahu bahagia enggak? Teklek, lompen. Anu teklek kecemplung kali timbal golek. Itu kan orang Jawa gitu. Teklek kecemplung kalen timbang golek alung. Kalau pantun ya. Teklek bahagia itu harusnya tetap menjadi orang yang tetap, orang yang istiqomah. Makanya teklek itu diinjek sebagai tempat berpijak untuk berdiri dan berjalan. Tetaplah kamu berdiri tegak teguh pendirian, tapi harus tetap hati-hati eling lan was. Kenapa? Kenapa kepleset? Licin ibu, bagi yang itu. Hidup ini harus selalu ingat kepada Allah dan waspada, hati-hati. Untuk menjadi al-baqiyatu sholihat itu tidak mudah.
Omongan mah ada aja, kalau kita dengerin omongan orang, apalagi punya kepentingan macem-macem, nanti kalau kepleset jatuh. Namanya bagi. Kita kenapa sih begini-begitu di masyarakat, pengen ini pencitraan, pengen apa? Pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dianggap tokoh, pengen punya martabat, pengen masyhur, pengen sebutan macam-macam, betul nggak? Pengen titel macam-macam. Di sisi bisa dipahami ya, tetap jadi baik, jangan pasif. Ya, kamu lah ya. Nah, mereka ingkar sama kita, ini sama kita, karena kita beriman sama Allah, kita beriman sama kita mau ngaji, ada aja omongan, ada aja ujian, ada aja cobaan. Waktu belum ngaji kadang-kadang ngapa-ngapa, giliran ngaji selawatan, ada aja omongan. Padahal juga nggak melihat kenyataan, paling-paling baca Facebook, kalau nggak WA, ya kan? Belum ada penelitian, belum ada bukti, belum ada apa. Udah gombrang-gambreng, viral seluruh dunia, masuk YouTube lagi. Itu fakta. Kita harus sabar dan hati-hati jebakan ini. Kita ini posisi kita masih kedondong, posisinya masih kedondong. Kenapa kedondong? Di luarnya doang kelihatan mulus, dalamnya lihat kedondongnya subur kan. Saya nanam kedondong sama salah sama duku, yang subur cuma kedondong. Berarti itu mengisyaratkan bahwa jamaah kita mentalnya masih mental. Jadi pengennya digendong aja maunya. Ayo dong, tak bimbing, ayo tak titah, ayo tak tindak, ayo. Yo, salahnya itu yo hidup emang menderip rodo layu dikit ya Ndri. Kelihatan seger, yang seger itu kedondong. Dan kedondong ini mahal. Ini 1 juta lebih saya beli satu. Kedondong ini 1 juta lebih. Tanya aja mungkin ikut antri ikut kedondong. 1 juta lebih. Ini kedondong ini. 2 kan? Nah, saya bisa beli 1 yang satu Pak Jadi. Salahnya sendiri jadi salikatnya masih kurang suluknya. Jadi maunya mesti digendong aja. Dukunya mati. Saya nanam duku 4 itu mati semua. Berarti melambangkan jamaah kita urung iso mlaku walaupun timik. Jadi maunya masih digendong. Wis ngolo-ngolo kuwato. Enak digendong. Akhirnya tak gendong kemana-mana. Barang siapa yang ingin panjang umur, awet muda, bahagia di dunia ini, kurangi tidur, banyakin ngopi. Ini lambang loh. Kok dilalah ya? Sebelum ini Bu. Kok pakai ada dondong masalah, aduh cilik-cilik, gendong yang ditindak, melaku timik-timik gitu ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa tarik. Nah, dirondok bidal karomi, karomil iksan niwa kasami. Wah, keren. Bisa kan? Latihan asam royal. Kita lagi satu muhan. Sebentar lagi satu. Ayo bangkit. Ayo Bu. Jadi nanti di rumah, di kamar, di kursi yang gede. Kapan aku jadi wong apik? Begitu aja.
Nggak usah pengen apa-apa. Berusaha jadi orang yang tetap baik, itu namanya apa? Al-Baqiyatus Sholihah. Teman-teman buat ambilan tuh. Al-Baqiyatus Sholihah khairu inda rabbika sawaban wa khairu amala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Gitu kan? Suka gitu kan? Ngerti? Belas. Tetap jadi baik. Ada orang ngomong apa jadi. Yang penting kita tahu ini baik, ini benar. Allah selesai sudah. Nggak usah pengen dikenal orang. Pak Warta itu. Tidak dikenal di bumi, tapi dirindukan oleh yang di langit. Jadi bumi rendah, di langit tinggi, tidak perlu dikenal di bumi. Tapi yang di langit rindu. Coba bayangkan yang di langit aja kangen udah sampai yang kangen. Mesti sesuatu kangen pengen ngaji. Betul nggak? Iya. Pengen dirindukan yang di langit, mantap ngaji. Makanya ngajinya di A. Tinggi loh kita ngaji. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, mereka orang-orang fasik. Mbak ana aksarakum fasikum ya. Sebenarnya kebanyakan kalian itu orang yang fasik. Saya kan satu lagi ya. Terus kul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallahi mala'anahullahu wa qadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tawud ulaika sarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Artinya kul katakanlah hal unabbiukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bisarin dengan yang seburuk-buruknya mindalika dari itu. Ada lagi, mau saya kabarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang disebutkan tadi itu, dari kefasikan orang-orang itu ya. Mindalika masubatan indallah, yaitu balasannya di sisi Allah. Mau nggak aku tunjukkan balasan di sisi Allah yang lebih buruk lagi dari apa yang kalian itu? Ada kan, masih begitu terus. Apa itu? Yaitu mala'anahullah, yaitu orang-orang yang dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Terus waghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya. Allah mengutuknya dan Allah murka kepadanya. Dari kutukan Allah itu lalu waja'ala minhumul qiradata, dan Allah jadikan dari mereka itu ada yang jadi monyet, wal khanazira, dan jadi babi. Ini dulu Bani Israel Yahudi di zaman Nabi Musa. Karena kefasikannya, karena terpengaruh dengan urusan duniawi, dikutuk oleh Allah jadi monyet qiradatan khosiin, monyet-monyet yang gila. Jadi ini untuk menangkal teori Darwin. Kalau Darwin mengatakan manusia berasal dari, nah itu Darwin yang dari monyet berarti. Ya kan? Tapi kalau menurut Allah justru monyet itu asalnya manusia yang suruh beriman, taat, ibadah kepada Allah, malah dia seneng ngurusin, mengejar-ngejar urusan dunia semata-mata, dikutuk oleh Allah jadi di zaman Nabi Musa. Nanti boleh dicek di surat Al-Baqarah ada lebih luas. Nah, para mufasir mengatakan dikutuk menjadi monyet beneran. Jadi begini, ini sedikit saya itu kronologisnya kenapa mereka jadi monyet di surat Al-Baqarah nanti. Di zaman Nabi Musa itu punya kaum namanya Bani Israel yang disebut orang Yahudi itu kalau hari Sabtu dijadikan hari besar oleh Allah. Ya, hari besarnya Yahudi hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu nggak boleh ada aktivitas khusus untuk ibadah. Dilalah. Kaumnya Nabi Musa itu tinggalnya di pinggir pantai. Jadi mereka umumnya adalah ahli perikanan. Dilalah kalau hari Sabtu. Pas hari Sabtu ikan paling betul gede-gede.
disuruh ibadah melihat ikan gede-gede, memang akhirnya yang harusnya ibadah malah mancing, malah mencari ikan, dikutuk oleh Allah jadi monyet. Kalau kita kan hari Jumat suruh leren oleh usaha, suruh memenuhi panggilan Allah ibadah, malah orang Jumatan. Kayak gitu kalau daerah kita, ya kan? Nah itu jadi monyet. Satu hari mata jadi monyet beneran kemudian mati habis. Tapi ada yang orangnya tetap orang, tetap manusia, tetapi jiwanya berjiwa monyet. Itu jiwanya apa? Serakah. Seminggu 7 hari kongkon libur sehari ibadah kok delok ikan semua malah ninggalno ibadah malah cuma nguber monyet serakah kan. Coba deh kalau ragu. Monyet itu dikasih kacang, terima tangan kanan. Kasih lagi, terima tangan kiri. Kasih lagi, ini dimasukin dulu. Menyonyong di sini. Gitu kan? Kasih lagi, ini menyonyong di sini. Tangan penuh, ini penuh. Sini sudah menyonyong. Kasih lagi, kakinya ngambil. Tinggal kaki sebelah. Coba dikasih lagi, masih ambil lagi. Akhirnya apa? Gelempang dengan sendirinya karena keserakahannya. Loh makanya orang kalau serakah lah nggak usah dirubuhin, rubuh sendiri nanti monyet. Loh ada temennya itu makan tuh boro-boro nawarin nih buat kamu, enggak. Jadi orang yang senang makan sendiri namanya monyet. Kalau mau makan ngajak-ngajak, jangan kayak monyet. Monyet nggak pernah nggak makan, kamu cuek aja tahu. Fakta, nyata. Nah itu sampai sekarang berarti masih banyak dong yang dikutuk dari monyet. Makanya nggak berkah. Bukan di padepokan berkah, kenapa? Kalau mangan ngajak-ngajak. Nggak akan rukun. Bukan masalah makanannya, guyupnya itu, rukunnya itu, dilihat nggak bisa dinilai dengan materi berapapun. Susah, orang juga pada pengen, tapi di mana-mana pengen kan. Tapi alhamdulillah di sini istiqomah. Udah puluhan tahun kayak begitu, sebulan 4 kali coba deh. Sampai ibu-ibu apa tobat, kapan lah yang gitu aja saking apa? Saking kangennya ngaji hari Rebo loh, sampai bawa lauk, bawa apa, saking pengen apa? Pengen makan bareng. Ini fakta ya, fakta kalau di sini fakta. Jadi ada yang dikutuk jadi tahu nggak babi itu? Tahu. Apa? Nggak bisa. Leher beton, nggak bisa nih, makanya kalau di Jawa ada begini nih, yang pernah tahu, pernah dengar, pernah bisa ikutin saya apa, lanjutin ya. Risirisan telo. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada. Risirisan telo. Madu jahe, manu podang unine. Bisa. Masa manu podang unine geruk-gerukannya enggak masuk akal. Itu artinya gini. Risirisan telo. Itu dasar lidah Jawa susah. Alhamdulillahirabbil alamin ngono ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil ya kan? Ngadu bila setan loh. Alhamdulillah bila setan itu ngadu bila setan. Jadi risirisan telo itu kan bahasa Arab sebenarnya. Sirul insan ilallah. Jadi sir rasanya manusia itu tempat nyambungnya dengan Allah. Jadi kalau nyambung dengan Allah pakai rasamu. Jangan pakai pikiranmu nggak bisa ngejangkau, hatimu nggak cukup. Pandanganmu endang pakai
pakai rasa. Rasakan kehadirannya, rasakan kedekatannya, rasakan kebersamaannya, rasakan cinta dan kasih sayangnya, rasakan belayan kasihnya, rasakan. Dengan apa merasakan? Perasaan insan sahana. Terus? Ingin cinta. Oh, nggak benar. Rasa cinta Pasti ada. ya, sudah ada, jangan munafik. Cinta Mas Yo. Oh, ini fakta. Orang bisa merencanakan menikah dengan siapa saja hari ini, besok. Masa mau menikah dengan siapa? Bisa. Tapi siapa yang bisa merencanakan? Kepada siapa cintaku kutitipkan? Nyari kepada janda. Kepada janda pirang dong. Ada yang mana Kelihatan ada. sederhana di sini. Cinta itu anugerah yang kuasa. Jangan kau ingkari itu. Janda berambut pendek. Jangan janda pirang menggalak. Oke ya. Jadi begitu. Di sini santai kok. Sirul insan ilallah. Orang kuping orang Jawa ngajinya sambil ngantuk-ngantuk. Sirul insan ini ilallah jadi risiri santai. Emang biasa pikirannya telor kok. Zaman dulu cari beras susah. Jadi paling singkong kadang-kadang dijemur kering sampai bulukan kayak ditumbuk jadi tiwul. Kalau enggak yang diparut jadi seredek kalau kamu ya jadi gatot. Jadi pikirannya telor kok. Jadi sirul insan ilallah menjadi risirisan Telo. rasanya manusia itu nyambung dengan loh, kan nggak jadi masuk akal. Irisan-irisan telo kok madu jahe nggak nyambung, masuk telo pak sambung sama madu jahe. Kan minumnya kan. Iya kan? Teh panas dulu ya enak ya. Banyu kendi. Madu jahe itu madun. Mat itu madu. Madu itu kepanjangan. Jadi kalau suami punya istri, kemudian ada istri lagi, namanya dimadu supaya apa? Istrinya manjang, bukan cuma satu manjang. Jadi kalau maju nenek, kalau jadi istrinya kan, karena cuma satu, nggak madu kan? Madun itu artinya panjang. Jahi itu kehormatan. Jadi orang yang suka berangan-angan panjang untuk mencari kehormatan madu jahe. Nah, orang yang madu jahe itu manu'e pudan. Manu'e itu mana'a. Manu'an itu terhalang. Apa yang terhalang? Fu'adan. Fu'adan itu lubuk hati yang paling dalam. Di dalam kolbu itu ada fu'ad namanya. Disebut hati fu'ad. Madu jahe, manu'i, pudan. Jadi madu jahil, manu'a fu'adan bahasa Arabnya. Orang yang terlalu panjang angan-angan ingin mencari kehormatan di sisi manusia, itu hatinya akan terhalang dari Allah. Karena dia beramal bukan karena Allah, dia beramal karena riya, ingin dipuji. Kenapa? Angan-angannya panjang ingin menjadi terhormat. Madu jahe, manu'i, pudan terhalang hatinya dari Allah. Akhirnya apa? Manu'i pudan unine manu pudan kok geruk-gerukan. Yang kuning geruk-gerukan itu babi. Orang yang begitu angan-angan panjang maunya ingin dihormati, dimuliakan, nanti kalau berjalan koyo babi. Babi itu nggak bisa nggak ditegur, nggak mau negur, kalau nggak disalamin dulu nggak mau memberi, ditegur aja katanya. Ngepet, paham nggih? Ya itu. Jadi ada yang dikutuk oleh Allah karena itu. Dia bukan karena Allah, karena nggak beriman pada Allah, dia orang yang fasik. Dikutuk Allah, ada yang jadi kobra, ada yang jadi babi. Kata riwayat mengatakan manusianya tetap jombrongnya berfisik manusia, tapi jiwanya berjiwa monyet, berjiwa babi. Kirodata wal khonazir. Kirodatan itu kedul itu monyet,
Khinzir itu bang. Ini Quran yang bicara. Gitu. Kita sama-sama baca. Buat kita rampungkan. Wal munaziro. Nah, sampai mana tadi? Nah, kemudian itu orang seburuk-buruknya orang seperti itu, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, wa abadat tauhid. Dia itu mengabdinya kepada berhala, pada jabatan, ya harta, tahta, wanita dan segalanya. Itu aja urusan nggak iman sama Allah. Penyembah berhala. Kalau berhala dulu patung ada dari emas, dari perak, dari perunggu, dari itu. Sekarang berhala udah bisa jadi piala. Betul nggak? Bisa jadi piala. Bisa jadi harta. Ya kan? Bisa jadi tahta. Bisa jadi wanita. Orang kalau sudah mempertuhankan wanita, ya jenderal di lapangan galak banget jenderal itu di rumah dibentak istri banget. Dia keren banget, pointer banget itu di rumah. Istri tengkurap mumet. Ya Bu ya. Ya Bet. Itu penyembah tauhid banyak begitu. Nah, terus selanjutnya ulaika sarun. Mereka itulah seburuk-buruk makanan tempat. Nanti dia itu akan mendapatkan tempat yang paling buruk. Ya, naruh jahanam. Tempat yang paling buruk. Wa adolu dan yang paling sesat ansawa isabil dari jalan yang lurus itu yang begitu-gitu. Ya, naudzubillah min jangan sampai kita tergolong dengan orang-orang itu. Makanya tetaplah jadi baik, tetaplah mangkat ngaji, teman-temannya lagi diingetin, diajak ngaji, salah-salah kata dimaafin aja, maafkan dia satu, ya kan? Yang santun dengannya, jangan dia jahat, kita jahat. Dia kasar, kita kasar, enggak ada bedanya kan sama dia, sama-sama jelek. Terus istighfar untuknya, mohonkan ampun kepada Allah. Kasihan, dia juga saudara kita. Walaupun jelek-jelekin kita kan tetap saudara kita. Emang tega kita mau membunuh sama saudara itu tego larane gak tego hatine. Bodoh amat. Syukurin aja, dibilangin juga, enggak mau giliran mati ditangisin juga. Namanya juga Sadaqallahul Azim. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Keren gitu. Cekap ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti masa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah fatina masajid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah libur masih sekolah jangan kerajinan. Ya Rabbi.